Oke, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu tentang kesabaran. Apalagi nih kalau kita lagi ada di tengah-tengah sebuah perjalanan panjang dengan diri kita sendiri. Coba bayangin deh, kita sekarang ada di hari ke-13. Jadi, bukan di awal banget, tapi juga belum di akhir. Nah, disinilah biasanya titik rawan itu. Semangat awal yang menggebu-gebu mungkin udah mulai kendor, dan ya, rasa ragu-ragu itu gampang banget nyelip masuk. Dan hey, jangan salah ya, kita semua tuh udah berusaha, udah keluarin tenaga ngelawan kebiasaan-kebiasaan lama. Kita bener-bener udah nyoba. Iya kan? Kita udah coba nahan diri dari hal-hal yang gak baik. Kita udah berjuang buat jaga omongan biar gak nyakitin siapa-siapa. Bahkan, kita terus-terusan coba lurusin lagi niat di dalam hati. Usaha itu nyata banget. Tapi, Nah, ini dia nih pertanyaan yang sering banget bikin galau. Setelah semua usaha tadi, apa beneran ada yang kerasa beda di dalam diri kita? Ini nih inti dari keresahan yang bakal kita kupas tuntas. oke, kita masuk ke bagian pertama ya, soal frustrasinya hasil instan. Bener kan? Tekanan buat dapat hasil serba cepet. Ya gimana enggak, kita kan hidup di zaman yang semuanya serba instan. Mau pesan apa, dikirimnya cepet. Mau cari info, sedetik langsung dapet. Dunia modern ini, sadar nggak sadar, ngebentuk ekspektasi kita. Hasilnya, ya kita jadi ngarepin semuanya serba kilat. Pengennya hasil cepat, perubahan juga maunya cepat kelihatan, dapat respon juga harus cepat. Nah, pola pikir kayak gini nih, yang tanpa sadar kita bawa juga pas lagi proses memperbaiki diri. Nah, ini dia intinya. Dengerin baik-baik ya, perubahan batin, transformasi di dalam diri, itu tuh nggak pernah instan. Seringnya prosesnya malah sama sekali nggak kelihatan dari luar. Oke, dari situ, yuk kita geser sedikit dan coba pahami makna sabar dari sudut pandang yang lain. Kita sebut aja sabar yang sunyi. Nah, di sini ada pergeseran makna yang penting banget. Seringnya kan kita mikir sabar itu ya cuma diam pas lagi marah. Oke, itu benar. Tapi ada yang lebih dalam lagi. Sabar yang sesungguhnya itu adalah kita tetap berbuat baik bahkan pas kita sama sekali belum ngerasain dampaknya. Nah, inilah yang namanya sabar yang sunyi itu. Itu tuh soal kegigihan kita buat terus berdoa, padahal rasanya doa kita kayak belum dijawab. Itu kekuatan buat terus-terusan nyoba nenangin diri, padahal hati masih aja berantakan. Ini nih ngebawa kita ke sebuah analogi yang menurut saya kuat banget, yaitu pertumbuhan yang nggak kelihatan. Perubahan yang terjadinya justru dalam diam. Coba deh, ingat-ingat kalimat ini baik-baik. Persis kayak akar pohon yang tumbuh kuat di bawah tanah, nggak semua kemajuan dalam diri kita itu bisa diukur atau dilihat pakai mata. Coba deh kita bayangin prosesnya kayak nanam benih. Pertama, benih usahanya kita tanam dulu. Terus, dia tumbuh diem-diem di bawah permukaan. Nggak kelihatan. Nah, tugas kita apa? Terus aja ngerawat dia. Disiram pakai konsistensi sambil kita percaya penuh kalau di dalam sana perubahan itu lagi bekerja. Makanya penting banget nih buat kita sadar kalau perjalanan spiritual atau perbaikan diri ini tuh bukan kompetisi loh. Bukan soal siapa yang paling cepat berubah atau siapa yang paling cepat hijrah. Tapi ini lebih ke siapa yang paling mau bertahan di dalam prosesnya. Siapa yang rela terus-terusan ngerawat benih itu, bahkan pas belum ada satupun tunas yang nongol ke permukaan. Terus pertanyaannya, gimana dong cara kita tahu kalau ada kemajuan? Nah, disinilah kita perlu ganti cara ngukurnya. Kita coba mengukur dengan hati. Coba deh tanya ke diri sendiri. Mungkin kita belum jadi versi terbaik dari diri kita. Tapi, apa kita jadi lebih aware dibandingin 2 minggu lalu? Lebih sadar sama omongan kita? Lebih sadar sama niat kita? Terus, apa kita jadi sedikit lebih peka? Mungkin lebih peka sama perasaan orang lain? Atau lebih peka sama bisikan hati nurani kita sendiri? Dan yang terakhir, apa kita jadi sedikit lebih hati-hati dalam bertindak, dalam berucap. Kalau kita sekarang jadi lebih sering mikir dulu sebelum ngelakuin sesuatu, itu kemajuan loh. Nah, kalau jawaban dari semua pertanyaan tadi itu iya, meskipun cuma sedikit banget, coba deh sadari, itu udah sebuah perubahan. Itulah buah dari sabar yang sunyi tadi. Jadi pesannya adalah, di hari ke-13 ini, atau di titik manapun kamu sekarang berada, jangan berhenti. Jangan berhenti cuma karena hasilnya belum kelihatan secara dramatis.
Karena apa? Karena yang lagi dibentuk di proses yang lambat dan seni ini tuh bukan penampilan luar yang bisa dipamerin. Bukan itu tujuannya. Tujuan yang sebenarnya adalah ngebangun kedalaman. Kedalaman karakter, kedalaman iman, kedalaman jiwa. Dan ingat satu hal ini ya, kedalaman itu nggak pernah terbentuk dalam waktu singkat, nggak akan pernah. Dia butuh proses, butuh tekanan, dan yang paling penting, butuh kesabaran buat bertahan.